Halo semuanya, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom Om, Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, shalom. Ya, jadi boleh dong on cam dulu semuanya biar kita terasa dekat lah, jauh di mata, dekat di hati loh. Cakep, Iya. Waduh, cakep. waduh. Boleh. Yuk, boleh yuk on cam dulu semuanya. Ada Ko Wilson, ada Claudius, Angel, Arsafin, Lisa, Ya, Marcel, Jason. background nih. Boleh yuk on cam dulu. Viola juga boleh, Viola. Nah, tuh Ko Wilson udah on cam, ayo yang lain yuk, boleh yuk. On cam yuk. Lihat kemana atas nggak? Ada yang tahu gak nih hari ini kita pengen bahas tema apa nih? Kalau saya jawab bisa dapat apa kok? Waduh, jangan Waduh. Bapak yang jawab. Yang lain nih, yang lain. Chelsea mungkin mau jawab, Chelsea. 868, 01, masa depan di tangannya. 0142. Hampir, hampir, hampir. Oh, salah ya. Antum pede-pede tapi kok begitu jawabannya? Yo, yang baru join yuk boleh on cam dulu biar kita terasa dekat. Walaupun jauh secara mata, tapi dekat di hati. Masuk. Shalom Bapak Jerry. Ya, jadi hari ini kita mau bahas temanya itu masa depan yang penuh harapan. Kenapa sih kita bahas tema ini? Karena pada saat sekarang ini kita tahu ya bahwa anak muda hopeless gitu. Kayak masa depan kayak nggak ada aja gitu. Kayak wah, apalagi lagi pandemi gini, wah, pasti masa depan gelap lah gitu. Terus terus kita mau beritahu juga masa depan itu sebenarnya itu ada. Jadi kita harus optimis dan berserah terus kepada Tuhan. Ya, gitu sih. Jadi kalian itu mesti optimis. Mungkin yuk kita mulai aja ibadahnya. Semuanya diharap on cam ya. Saya serahkan kepada Bapak Riko. Bapak Riko. Terima kasih untuk MC kita yang ganteng satu ini. Oke teman-teman, shalom semuanya. Senang banget bisa ketemu kalian lagi minggu ini. It's been a week ya, udah 1 minggu aja gitu. Kayak baru kemarin kita ibadah. Oke, jadi sebentar lagi kita pengen mulai ibadah kita. Teman-teman boleh nyalain on cam-nya mungkin supaya kita bisa ngerasa kedekatan dan kehangatan persekutuan, cielah. Jadi apa namanya? Boleh nyalain on cam-nya terus juga ambil posisi yang enak, yang bikin nyaman kalian untuk beribadah. Oke, boleh dimulai sekarang ya? Apa mau nunggu teman-teman lagi? Langsung dimulai sekarang aja ya. Oke. Yuk teman-teman, siapkan hati kalian, silent HP-nya, jangan sampai kalian terganggu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang berada dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan, perlindungan, segala hal yang udah Tuhan berikan selama 1 minggu yang panjang ini Bapa. Banyak hal yang terjadi, kami mengalami mungkin hal-hal baik, kami bersyukur atas banyak hal, dan kami mungkin juga tersakiti oleh banyak hal Bapa. Tapi sekali lagi kami ingin mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau misalnya pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Bapa untuk bersekutu kembali, kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembahmu serta mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam setiap kami Bapa. Tuhan terima kasih Bapak, kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang mencoba untuk terkoneksi Bapak dengan ruangan Zoom ini. Ya kau percepat langkah mereka Bapak supaya mereka juga bisa ikut memuji dan menyembah Engkau Bapak dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berdoa juga buat koneksi dan internet segala hal yang kami gunakan Bapak supaya kami juga bisa terhubung dan terkoneksi dengan ruangan Zoom ini dengan baik Bapak supaya kami juga bisa menikmati hadirat-Mu dengan nyaman juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kedengaran suaranya ya? Yuk, teman-teman boleh tundukkan kepalanya. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan yuk.
kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Kau setia, Engkau cukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Oh, kami mau datang mendekat kepadamu, merasakan hadirat-Mu sekali lagi, bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dalam mendapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kesehatan yang telah Kau berikan, buat sukacita yang telah Kau limpahkan, buat perdamaian dan sukacita surga-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita ulang-ulang dari awal lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak kami ukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, Kau yang kami tinggikan di setiap waktu kami Tuhan, baik suka maupun duka. Kau tetap Allah, sekalipun bumi kami bergoncang, sekalipun kami tak dapat melihat apa yang sedang terjadi pada diri kami. Hanya Kau Yesus yang selalu menyadarkan kami bahwa kami tak sendirian. Oh, penghasilan kami mungkin berubah-ubah, kehidupan kami mungkin berubah-ubah, kesehatan kami mungkin berubah-ubah, keadaan kami mungkin berubah-ubah. Namun Kau satu-satunya bagian hidup kami yang selalu sama dan selalu baik dari dulu, sekarang dan sampai selamanya Tuhan. Oh, burung-burung di udara Kau pelihara, bunga-bunga di ladang Kau hiasi Yesus. Tiada alasan bagi kami untuk khawatir akan masa depan kami, karena kami anak-anak-Mu, kami biji mata-Mu. Oh, karena Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, yang mengerti dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Kami tak mau khawatir, kami tak mau takut, kami tak mau bersedih, karena Kau Allah yang selalu beserta kami, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan ketika kami melepaskan pegangan kami daripada-Mu, Kau tetap menantikan kami untuk selalu datang kembali, berserah diri dan percaya kembali pada-Mu. Jangan buat kami, jangan biarkan kami untuk lari dari-Mu lagi Yesus. Kami mau tertanam dan berpegang pada-Mu, karena Yesus, karena Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi teman-teman. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Hosana di tempat tertinggi, karena Kau Allah yang selalu ada untuk kami. Tak ada alasan untuk kami khawatir lagi. Oh, 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 oh. Saya serahkan kepada hambanya. Halo, ya, kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Oke, ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua bimbingan, tuntunan, dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga anak-anak kami yang ada di dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di hati kami. Dan malam hari ini pun Kau hadir untuk memberi petunjuk dan nasihat kepada kami semua, terutama untuk anak-anak muda-Mu sebagai generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet pelayanan dari kami-kami yang sudah berusia lanjut ini Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini Kau menjamah mereka satu persatu. Di antara mereka biarlah Engkau terus menjamah, memberikan hikmat dan pengertian sehingga mereka semakin hari bukan hanya bertambah usia secara jasmani, tetapi juga bertambah dewasa secara rohani oleh karena bimbingan, tuntunan, dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui renungan ini, kami semua boleh menerima hikmat yang daripada-Mu, dan kami terus didewasakan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Adik-adikku, Shalom. generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet pelayanan ya. Saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk melayani di kebaktian kaum muda karena sudah lama saya tidak ikut kebaktian kaum muda.
karena sudah tidak muda lagi ya. Nah, malam hari ini kita sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa tema firman Tuhan malam hari ini adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hari depan yang penuh harapan? Anak-anak muda, usia-usia remaja, usia-usia yang mungkin 15 ke atas hingga usia di bawah 30, mendekati 30, saya percaya di dalam benak pikirannya banyak sekali rancangan-rancangan yang sudah dibuat, banyak sekali mimpi-mimpi yang ingin dinyatakan, tetapi seringkali anak muda ini mengalami satu hambatan atau satu rintangan, satu tantangan untuk menggapai harapan, bukan karena kapasitas atau bukan karena kuantitas atau kualitas, tetapi seringkali kurangnya fokus. Ya, jadi fokusnya sering berubah-ubah. Nah, inilah salah satu tantangan yang memang harus dihadapi dan harus bisa diatasi oleh kaum muda. Jadi fokus ya, fokus itu artinya below, one, cross, until successful. Ya. Dan tujuan fokus kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sumber segala keberhasilan, sumber dari segala kesuksesan, dan sumber dari segala pengharapan. Jadi ketika kita memiliki fokus terhadap Tuhan, maka kita akan menemukan satu jalan menuju keberhasilan. Ketika kita fokus dengan sesuatu, maka kita akan memilih satu jalan untuk menuju suatu keberhasilan. Kita buka ayat firman Tuhan kita di dalam Yeremia 29, ayat yang ke-11. Saya minta salah satu dari remaja membaca setiap ayat yang saya sebutkan. Boleh, siapa yang bersedia? Ya, silakan. Saya boleh, Pak? Boleh, siapa saja boleh. Ya, nanti seterusnya baca terus gitu. Biar ini. Oke? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dalam setiap makhluk hidup, ya harus memiliki rancangan. Khususnya manusia, sebab tanpa rancangan, manusia akan kehilangan arah dan pengharapan. Tuhan memiliki satu rancangan untuk hidup kita semua. Seringkali kita tidak mengetahui rancangan untuk hidup kita sendiri. Ya, jadi hidup ini kita harus memiliki satu tujuan yang jelas. Apa yang akan kita raih, kemana kita akan melangkah, dan untuk apa kita melakukan sesuatu ini. Nah, inilah yang harus diperjelas di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang-orang muda. Ya, kalau kita sudah memiliki satu tujuan yang jelas, bukan berarti jalan ke depannya semakin enak. Juga bukan berarti jalan ke depannya semakin sulit. Karena antara sukacita dan penderitaan itu adalah situasi kondisi yang kita hadapi yang direspon oleh isi hati kita sendiri. Seperti kita tahu seorang muda yang memiliki satu mimpi yang indah, satu rancangan dari Tuhan yang luar biasa. Ya. Orang muda ini memiliki mimpi yang indah untuk hari depannya dan menerima rancangan daripada Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan. Dan orang muda ini, ya jelas salah satu tokoh di Alkitab, orang muda ini kemudian setelah menerima rancangan, menerima mimpi, dan dia tahu tentang rancangan yang Tuhan sediakan baginya,
lalu dia mulai melangkah. Dia mulai melangkah dengan cara apa? Menceritakan isi hatinya kepada orang-orang terdekat. Ya, ya, saya percaya anak muda pasti mengenal tokoh ini yang dipanggil Tuhan melalui mimpi. Ada yang tahu siapa? Tokoh muda di Alkitab yang dipanggil Tuhan melalui mimpi, siapa? Yusuf. Iya, betul. Yusuf. Yusuf memiliki menerima rancangan dari Tuhan melalui mimpinya. Dan Yusuf mengerti bahwa rancangan Tuhan ini adalah yang terbaik untuk hidupnya. Namun kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf, ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, bagaimana Yusuf mengalami satu perjalanan yang rumit, perjalanan yang sangat sulit, bahkan apa yang menjadi rancangannya itu ditentang oleh orang-orang terdekat. Ayahnya pun berkata, apa macam mimpimu? Saudara-saudaranya berkata, ini apa, tukang mimpi, si tukang mimpi. Kita mau lihat apa jadinya kalau kita lakukan ini. Namun satu hal yang kita harus belajar dari kehidupan Yusuf ini, ya. Apa yang harus kita pelajari? Ya, ini sangat berguna bagi orang muda dan saya pun dulu mengalami hal yang ya di usia-usia muda ini dan saya sangat tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Yusuf. Bukan karena hebat dan kuat atau pandainya Yusuf, tetapi yang paling penting bagi orang muda, kalau ingin mengejar mimpi, ya, mencapai tujuan, satu hal, belajar beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Yusuf adalah orang muda yang begitu cepat beradaptasi dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar kehidupannya. Perubahan drastis yang dialami oleh Yusuf tidak membuat Yusuf kehilangan pengharapan, tidak membuat fokus Yusuf terhadap Tuhan itu berubah arah. Yusuf tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ketika dia menghadapi perubahan yang sangat drastis. Dari seorang anak orang kaya, anak kesayangan, ya, anak manja, anak papi yang kaya raya, tiba-tiba harus menjadi budak. Hidup sebagai budak itu loncatnya jauh sekali. Ya. Itu bukan hanya jatuh tergeletak tapi jatuh masuk jurang. Tetapi kita melihat Yusuf tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah meratapi dirinya sendiri. Tetapi Yusuf berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi dalam situasi kondisi apapun, kita sebagai orang-orang muda, cepatlah beradaptasi. Cepatlah melakukan satu perubahan untuk menyesuaikan. Jadi jangan harapkan lingkungan menyesuaikan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Inilah tugas anak-anak terang, inilah tugas orang-orang beriman, inilah tugas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam situasi kondisi apapun, kalau kita bisa beradaptasi, maka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Dan kita tetap melangkah tanpa kehilangan pengharapan. Jadi apa yang membuat kita kehilangan pengharapan? Kita lihat di dalam Hosea, ya, Hosea pasal 4 ayat 6, silakan dibaca lagi.
Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Haleluya. Ya. Jadi salah satu yang membuat kita tidak bisa meraih mimpi kita, tidak bisa mencapai tujuan kita, yaitu kita tidak mengenal. Ya, orang yang berjalan melangkah ke satu tujuan, ke satu tempat, jika dia tidak mengenal jalan yang harus dia lalui, dia tidak mengenal daerah yang harus dia lewati, maka kemungkinan terbesar dia akan tersasar. Dia akan terhalang dan tidak bisa mencapai tujuan, bahkan kehilangan tujuan. Jadi mengenal adalah salah satu syarat mutlak. Ya, di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, banyak orang kehilangan pengharapan saat ini, banyak orang kehilangan fokus, banyak orang kehilangan masa depan karena apa? Tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Tidak mengenal bagaimana Allah bisa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Terlebih lagi, yang lebih sulit, kita tidak mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Sehingga potensi, kapasitas yang ada pada diri kita tidak bisa kita eksploitasi, kita tidak bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Karena apa? Rasa ragu dan bimbang terhadap diri sendiri. Ya, orang-orang muda harus memiliki confidence yang tinggi, harus memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, orang-orang yang fokus kepada cita-citanya, kepada pengharapannya, maka orang-orang ini tidak akan mudah menyerah dan tidak akan mudah terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan Tuhan mengatakan setiap pencobaan dan permasalahan yang kita hadapi akan menjadi biasa apabila Tuhan yang memberi petunjuk dan jalan keluar terbaik. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti itu. Jadi kalau kita mengenal siapa Allah kita dan kita tidak melupakan pengajarannya, maka dalam situasi kondisi apapun kita akan tetap teguh, kita akan tetap tegar menghadapi rintangan, tantangan yang berat sekalipun. Kurang bagaimana berat rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Yang harus dia lalui di usianya yang masih muda. Dia harus berjuang seorang diri. Tanpa siapa-siapa kecuali Tuhan. Yang senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Yang senantiasa memberi dorongan dan kekuatan. Inilah yang menyebabkan Yusuf tetap kuat. Karena apa? Yusuf menggunakan imannya ya sebagai petunjuk kehidupan atau sebagai GPS atau Google Map perjalanan hidupnya. Inilah yang dipegang oleh Yusuf. Dia gunakan imannya sebagai Google Map perjalanan hidupnya. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, selama kita berjalan menuju suatu tempat yang kita tuju, yang kita harapkan, atau ingin meraih mimpi, berubah mimpi menjadi kenyataan, jadikan iman kita sebagai Google Map perjalanan itu. Sehingga, andai kata ada perubahan mendadak, ada situasi kondisi mendadak yang berubah, satu misal ada jembatan yang terputus, untuk menuju tempat yang kita akan gapai, atau ada longsor yang terjadi, kita tidak akan pernah kehilangan tujuan. Kita tidak akan pernah ragu bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan itu. Mungkin hanya tertunda masalah waktu, tetapi kita percaya kita akan sampai. Kenapa? Petunjuknya tetap ada. Arahannya tetap ada. Ya. Jalan keluarnya tetap diberikan. Dan itu terjadi apabila ya
HP yang kita miliki ini terkoneksi tanpa putus kepada satelit. Begitu juga iman kita yang kita jadikan satu tumpuan untuk perjalanan kehidupan kita. Kalau tetap terkoneksi dengan Roh Kudus, terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman, maka hal yang sama akan kita alami. Sesulit apapun yang kita hadapi, sesukar apapun rintangan yang harus kita lewati, tetapi percayalah, dengan pertolongan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, semua bisa kita lewati. Kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan menghadapi badai yang besar. Ya, seorang nelayan yang tiba-tiba menghadapi badai besar, sedangkan sesungguhnya kalau menurut sejarah di Danau Galilea itu nggak pernah terjadi badai, karena danau itu ada di tengah-tengah dataran tinggi dan memang hanya airnya itu tidak nyambung kemana-mana, hanya berbentuk danau. Tetapi mengapa tiba-tiba bisa timbul badai yang besar? Nah, untuk apa? Untuk menguji murid-murid Tuhan. Apakah tetap hanya berpikir, hanya kemampuan, skill, dan pengetahuan yang dia miliki yang mampu mengatasi badai kehidupan? Ternyata semua murid-murid mengakui tidak ada satupun yang mampu. Kecuali Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ketika Tuhan mendelegasikan satu pengetahuannya, satu hikmatnya, maka murid-murid itu mulai mampu mengatasi badai itu. Ya, ada dua peristiwa badai di Danau Galilea atau di Danau Genesaret ya. Pertama, ketika Yesus naik perahu dan Yesus tertidur. Dan ketika badai itu datang, Yesus bangun, lalu Yesus menghardik badai itu dan badai itu reda. Yang kedua, ketika murid-murid naik perahu dan Yesus menyusul jalan di atas air. Nah, di badai yang kedua ini, Yesus jalan di atas air. Murid-murid ketakutan, lalu Petrus jalan di atas air. Nah, pertanyaannya, setelah Petrus jalan di atas air, dia tenggelam. Setelah itu Petrus masih bisa jalan di atas air apa tidak? Ada yang tahu? Menurut kalian, Petrus masih bisa jalan di atas air atau tidak? Enggak, tidak, Pak. Bisa. 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 Sebab waktu Petrus balik ke perahu, nggak ada yang gendong dia. Dan juga Petrus juga berenang. Waktu Tuhan katakan, hai engkau yang kurang percaya, diangkat. Setelah itu, apakah Petrus tetap kurang percaya? Petrus percaya. Sehingga dia bisa balik ke perahu tanpa harus bantuan siapa-siapa. Karena dia percaya Yesus mampu memberikan itu semua. Dan pertanyaan kedua, siapa yang menghentikan badai? Waktu itu Yesus tidak menghentikan badai loh. Badainya berhenti. Pasti salah satu dari rekan-rekan Petrus. Kenapa? Karena dia melihat Yesus menghardik badai, badai berhenti. Yesus jalan di atas air, Petrus beriman bisa jalan di atas air. Sehingga yang lain berkata, aku coba dengan iman. Aku hentikan badai. Badai itu berhenti. Walaupun Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi kita bisa membaca apa yang tidak tertulis. Ya, badai itu pasti dihentikan oleh salah satu murid Yesus. Kita tidak tahu yang mana, tetapi salah satu dari mereka, karena apa? Melihat. Ya, bagaimana Petrus bisa, mereka juga bisa. Dan hari ini kita melihat, orang-orang muda sudah melihat bagaimana Yusuf bisa melewati situasi kondisi yang sangat sulit, sangat genting. Mungkin dibandingkan kita hari ini, situasi kondisi yang dihadapi Yusuf jauh lebih sulit. Sebagai orang muda, tinggal di kampung halaman orang, tinggal di negeri orang, hanya jadi budak. Tapi tetap bisa meraih mimpinya.
Saya percaya hari ini, jika engkau teguh dalam iman, jika engkau tetap fokus pada Tuhan, di tengah situasi kondisi yang sulit ini, engkau juga bisa sukses. Kalian semua bisa berhasil kalau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Karyanya tetap nyata, janjinya tetap iya dan amin. Jadi kita tidak perlu takut ya menghadapi rintangan dan tantangan. Jangan kehilangan pengharapan hanya oleh keadaan, situasi, kondisi yang saat ini berlaku. Percayalah, di balik semua kesulitan ini, Tuhan akan beri sesuatu kepada kita, meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi, kalau kita menghadapi kesulitan, jangan hanya fokus kepada kesulitan. Apalagi mengatakan, kalau bisa lalukan ini semua, tidak perlu. Tetapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan kapasitas dan kemampuan kami sehingga kami bisa mengatasi masalah ini. Ya. Jangan takut menghadapi masalah, tetapi jangan cari-cari masalah. Masalah yang hadir tidak perlu dihindari, tapi minta sama Tuhan hikmat, pengertian, agar kapasitas dan kemampuan yang kita miliki bertambah besar sehingga kita bisa mengatasi badai itu. Kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Next time masalahnya lebih besar, kita minta lagi kapasitas yang lebih besar. Maka dengan demikian, kemampuan kita akan terus ditingkatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menghindar, kita takut, kita akan semakin lemah. Dan kita akan semakin tersisi. Maka dari itu, dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit ini, Paulus memberikan satu gambaran atau satu tulisan di dalam surat Filipi. Filipi pasal 4, ayat yang ke-7. Ini satu dorongan dari Paulus pada saat itu untuk anak Tuhan di Filipi. Silakan dibaca. Oke. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya. Jadi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya, kalau kita membaca sejarah atau perjalanan hidup, perjalanan iman daripada Yusuf, kan nggak masuk akal gitu. Masa budak dipitnah masuk penjara, dari penjara tiba-tiba jadi perdana menteri, kan nggak masuk akal. Tetapi damai sejahtera Allah, kata Paulus, melampaui segala akal. Nah, setelah melampaui segala akal, dia akan memelihara hati. Ya. Ketika kita menerima damai sejahtera dari Allah, ya, maka akal pikiran kita ini bisa mencerna sesuatu yang di luar daripada nalar. Artinya bisa mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Normal, menurut hukum alam. Tetapi menurut damai sejahtera yang dari Tuhan itulah yang bisa memelihara hati kita untuk tetap berharap, untuk tetap berbuat, untuk tetap maju melangkah. Nah, damai sejahtera ini yang harus kita terima dari Tuhan, sehingga Dia akan memelihara hati dan pikiran kita, ya, dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita menerima itu, mulailah kita merubah paradigma berpikir kita, sudut pandang kita terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Ayat 8-nya dibaca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jika kita berpikir seperti ini, hasilnya apa? Positif. Hasilnya apa? Berhasil. Dan akhirnya apa? Sampai ke tempat tujuan. Ya. Sebab pikiran-pikiran yang baik,
pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ketika kita mulai berpikir sesuatu yang baik, maka kita akan mendengar sesuatu yang manis, yang sedap. Tetapi ketika kita berpikir sesuatu yang buruk, maka kita akan mendengar suara ketakutan, suara kegelisahan. Ya, mari kita mulai merubah paradigma kita. Karena kita tahu Tuhan merancang hidup kita itu untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau kita memang menghadapi satu kecelakaan, itu bukan karena rancangan Tuhan, tetapi karena kesalahan diri sendiri, atau juga rancangan dari si jahat. Yang pasti Tuhan tidak pernah merancang itu. Jadi, kalau kita terpuruk, kita terjatuh, ingat, itu Tuhan tidak kehendaki. Tetapi ini akibat kekurang hati-hatian kita, atau kekurang telitian kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu, sehingga hidup kita, langkah kita kembali masuk dalam rancangan Tuhan. Jadi, orang muda jangan takut. Ya. Dan sebagai ayat penutup, kita baca ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mau disertai oleh damai sejahtera Allah sepanjang hidupnya? Mau. Mau ya? Ya, pasti mau. Ya. Dan ingat, satu ayat lagi terakhir saya akan bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan itu ya tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ketika kita berpikir baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, dan kita akan mendengar sesuatu yang sedap, sesuatu yang enak didengar, dan patut diteladani. Maka dari itu, di situasi kondisi apapun juga, kalau kita mau membuka hati, menerima damai sejahtera yang Allah sediakan, yaitu merupakan rancangan hari depan yang penuh harapan, yang malam hari ini, ya kita dinasehati oleh Allah bahwa kita harus mengenal rancangan apa yang Allah lakukan untuk hidup kita. Kalau kita sudah mengenal dan kita tahu persis, maka kita tidak akan mudah terkecoh. Kita melihat, oh ini salah, ini bukan dari Allah, oh ini bukan. Nah, sehingga kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah terhasut. Ya, mari malam hari ini kita perbaiki pola pikir kita, sudut pandang kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang penuh dengan talenta, orang-orang yang sangat diharapkan untuk menjadi pemimpin di hari depan. Mari kita meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan terus meminta tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan, agar langkah hidup kita, tujuan hidup kita, bisa kita lewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita memang seketika menghadapi duka cita, seketika kita menghadapi satu kegelisahan, mungkin juga satu kekecewaan, tetapi ketika kita mengingat kembali
kasih Allah yang luar biasa itu, maka semuanya itu akan sirna. Dan kita kembali merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah. Ketika kita menyadari, kita sudah mampu melewati beberapa masalah yang kita anggap dulu begitu berat, begitu luar biasa. Secara tidak sadar, kita sesungguhnya sudah mendapatkan satu peningkatan kemampuan dan kapasitas yang Allah berikan. Seperti malam hari ini. Ya, kita semua, baik terlebih ya, khususnya yang muda-muda ini ya. Yang muda-muda ini semua kapasitas dan kemampuannya meningkat drastis. Yang dulu tidak mengerti bagaimana menggunakan Zoom ini. Bagaimana kita berbicara jarak jauh, bagaimana berbisnis secara online. Nggak ngerti. Tetapi dengan situasi kondisi yang ada, maka hari ini kita melihat juga banyak orang-orang muda sukses ya di situasi kondisi yang sulit ini. Dan kembali kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam statementnya ketika menjelang akhir daripada hidupnya. Dia katakan seperti ini dalam Kejadian 50 ayat 20, dia katakan begini. Engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan melakukannya untuk kebaikan. Ya, situasi kondisi dunia ini mungkin berubah dirancang oleh orang yang jahat. Tetapi Tuhan akan mereka-rekakannya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Untuk kebaikan hidup orang-orang beriman yang bersandar penuh pada Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Kita tutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Nanti saya minta Ketua Pemuda Remaja untuk menutup dalam doa. Ada di Zoom ini? Mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak tentang masa depan kami Tuhan. Kalau mungkin akhir-akhir kami sering khawatir Bapak tentang masa depan kami karena begitu banyak persoalan terjadi Tuhan, pergumulan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini Bapak kami diingatkan lagi bahwa kami percaya Tuhan Bapak melalui dari kisahnya Yusuf ini Tuhan kami begitu dapat banyak nilai, kami begitu kembali dapat ilham Tuhan Bapak dan pewahyuan dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Bapak Engkau selalu membuat rancangan kami masa depan yang penuh harapan Bapak bagi setiap kami, karena kami percaya Tuhan selama Engkau berjalan bersama kami Tuhan, mungkin hidup kami nggak akan baik-baik aja, mungkin hidup kami bakal terus banyak masalah. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu nyata bagi setiap kami Bapak, anak-anak muda-Mu Tuhan Bapak. Kau berkati Tuhan Bapak Om Hindra Tuhan yang telah memberikan firman-Mu pada malam hari ini. Kau berkati pelayanan dan juga keluarga dan pekerjaannya Tuhan Bapak, dimanapun beliau berada, kiranya Kau boleh selalu Tuhan beliau menjadi berkat dan selalu berkat-Mu Tuhan Bapak, dan banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Amin. Ya, terima kasih juga atas bingkisannya, sudah Om terima. Iya Om, terima kasih Om. Ya, ada yang mau bertanya mungkin boleh. Ya, boleh, silakan yang mau bertanya langsung on mic aja ya. Iya. Boleh lewat kolom chat, boleh. Iya. Boleh. Jadi kalau mau bertanya ya, kalau habis sharing gini ada yang perlu dipertanyakan nggak apa-apa. Yang memang bisa dijawab langsung, Om akan jawab langsung. Sudah tentu basicnya ya firman Tuhan ya. Gitu. Sebab memang banyak ya rintangan dan halangan di dalam anak muda ini, kadangkala mimpinya lebih besar dari kapasitas dan kemampuannya. Ya, tapi mimpi itu bukan sesuatu yang salah. Boleh, Mimpi, Koriko? iya, silakan. Oke, shalom Om. Ya, Om, aku mau tanya. Jadi belakangan ini kan satu bulan ini lebih tepatnya kita diberikan firman dan asupan tentang soal masa depan. Kita nggak perlu khawatir sama masa depan kita. iya, Jadi kita harus nyerahin diri kita sama Tuhan dan percaya kalau misalnya Tuhan akan menyediakan segala hal yang kita perlukan, bahkan memberikan jalan dan rancangan yang Dia yang paling terbaik buat hidup kita. ya. Tapi kalau seandainya setelah sepanjang ini kita masih tetap khawatir dan takut, kira-kira kita harus ngapain tuh Om? Nggak, tetap Gini. aja gitu khawatir dan takut. Iya. Ya, gini ya. Seperti dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak,
aku berkata seperti kanak-kanak. Setelah aku dewasa, aku tinggalkan semua itu. Nah, apa sih yang disebut berkata seperti kanak-kanak? Karena kanak-kanak itu mengatakan segala sesuatu itu tidak bersumber dari hati dan pikirannya. Ya, kalau dia mengatakan sesuatu, ya asal dia katakan saja. Ya. Dan dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bersumber dari hati dan pikirannya. Lebih banyak, ya bukan tidak pernah, lebih banyak keluar dari emosi sesaat, lebih banyak keluar dari melihat situasi kondisi yang ada. Nah, ketika kita kanak-kanak, ya, kita berpikir seperti itu dan berkata seperti itu. Pikirannya apa? Kanak-kanak ini pikirannya simpel. Ya, percaya penuh, masa bodoh. Ya kan? Percaya penuh, masa bodoh. Jadi tidak disertai pengetahuan. Itu kanak-kanak. Tapi setelah dewasa, itu berbeda. Ya. Makanya dikatakan, kanak-kanak belum boleh diberikan beban yang berat. Bebannya yang ringan. Nah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, tapi dengan hati yang masih kekanak-kanakan ini. Artinya kenapa? Seringkali kita berdoa, kita tidak percaya bahwa apa yang kita katakan ini didengar Tuhan. Dan kita tidak percaya bahwa setelah kita meminta petunjuk Tuhan, kita mampu melangkah. Keraguan masih tetap menghinggapi diri kita. Ketakutan masih tetap menghinggapi diri kita. Inilah yang membuat apa yang kita minta itu kita tidak nikmati. Contoh yang tadi ayat baru digunakan perumpamaannya. Petrus jalan di atas air. Ketika dia ragu bahwa benar gak gue jalan di atas air, dia tenggelam. Tapi ketika dia kembali pulih imannya, dia bisa berjalan lagi. Nah, begitu juga kita. Seringkali ini orang muda nih, berdoa kayaknya sungguh-sungguh. Kayaknya berusaha benar-benar sungguh-sungguh. Tapi seringkali muncul keraguan dan kebimbangan, terutama terhadap kemampuan diri sendiri. Kayaknya kalau ngadepin begini, bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin dah. Kayaknya sulit dah. Ya. Dan Om pernah alami itu. Waktu Om kena musibah, hancur-hancuran, tangan cacat, uang nggak punya, merasa mungkin hidup ini sudah habis. Sangkaku, habislah sudah keberuntunganku. Tetapi tidak tahunya berkat Tuhan itu baru setiap hari. Ya. Jadi umur Om dulu belum 30 waktu ngalami musibah itu. Anak sudah 2, tangan cacat, skill individu tidak bisa digunakan karena memang tidak mungkin bisa dipakai untuk cari uang, cari kerjaan, susah. Namun, hidup itu semakin lama semakin berat. Hutang banyak, tetapi ketika Om katakan, Tuhan, kalau aku harus mengemis, aku malu. Dan kalau aku mau bekerja, siapa juga yang mau pakai aku? Apa yang Tuhan mau, aku ikut. Dan ketika Om berserah penuh kepada Tuhan, Om ingat Yusuf berserah penuh walaupun situasi kondisinya sulit. Dan hari demi hari, Om juga tidak pernah lagi menghitung hari, memperhatikan bagaimana. Tiba-tiba berjalan waktu tidak begitu lama, Om bisa melunasi hutang. Dan Om juga nggak tahu dari mana duitnya. Dan akhirnya muncul satu pengharapan baru dan berjuang. Dan hari ini, ceritanya sangat jauh berbeda. Dulu Om tidak pernah berpikir mungkin bisa nggak nyekolahin anak sampai selesai. Nggak mungkin. Nah itu, jadi jangan kita ragu setelah kita mengucapkan kata-kata. Makanya setiap kita berdoa selalu diakhiri dengan kata amin.
Amin itu artinya terjadilah seperti apa yang telah dikatakan itu. Nah, seringkali kita tidak yakin dengan apa yang sudah kita katakan. Sehingga waktu kita melangkah ini kita ragu. Nah, jadi itu. Jadi kalau selama ini kita sudah berdoa tapi nyatanya kok hasilnya nggak ada. Berarti doanya belum benar. Ya, karena dalam Kidung Agung 4 ayat 3 kalau nggak salah dikatakan lehermu bagaikan menara Daud. Ya, tempat menyimpan gada para pahlawan dan 1000 perisai tergantung di sana. Jadi apa makna daripada leher? Leher itu adalah penghubung antara kepala dengan tubuh. Apa yang menghubungkan kita sebagai tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala? Doa. Nah, jadi di dalam doa itu ada 1000 perisai dan ada gada para pahlawan. Artinya melalui doa sesungguhnya orang Kristen memiliki satu kekuatan. Ada 2 hal di situ. Gada dan perisai. Gada untuk menghancurkan keraguan, kebimbangan, ketakutan, keputusasaan. Perisai untuk melindungi diri dari serangan-serangan dari luar. Orang-orang yang berkata negatif, ya kayak lu mana mungkin sih. Ya macam lu, udahlah jangan berharap terlalu tinggi. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu dialami oleh orang muda. Dan Om juga dulu mengalami. Waktu Om berkata, wah gua mau berusaha nih, gua mau jadi wirausaha. Jangan mimpi gede-gede. Kemampuan lu apa, sekolah lu apa. Begitu Om jadi hamba Tuhan, Om bilang, aduh gua kayaknya nggak mau dah khotbah cuma di gereja lokal doang, gua mau keliling nih. Kemana kek? Ya kalau bisa mah ke daerah-daerah, apalagi sampai ke luar negeri. Mimpi jangan tinggi-tinggi, lu bisa apa katanya. Gitu. Tetapi hal itu tidak membuat iya ya benar juga ya. Gua bisa apa ya? Enggak. Kalau Tuhan yang melakukan, semua bisa terjadi. Ya, jadi kita percaya penuh sama Tuhan. Nah, jadi percaya itu bukan hanya hari ini kita katakan, esok kita lakukan, lusa kita lakukan, minggu depan kita lupakan. Bukan. Ya, kalau kita percaya, pegang teguh. Kalau hari ini gagal, besok mungkin berhasil. Terus berusaha. Kadangkala kita tinggal selangkah lagi berhasil, kita berhenti. Ya, jadi orang muda Om sarankan jangan berhenti berusaha mengejar mimpi. Kalau engkau gagal 5 kali berarti sudah makin dekat kepada keberhasilan. Kalau engkau ditargetkan atau dirancang oleh Tuhan mengalami kegagalan 10 kali, kalau 5 kali udah separuh jalan. 7 kali udah makin dekat. Jadi kegagalan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi jadikan itu sebagai tangga untuk menuju keberhasilan. Ya, jadi jangan takut, jangan alergi dengan kegagalan. Tetapi jadikan itu satu pembelajaran. Sebab begini loh, kalau kita gagal hari ini, kita ingat gagalnya karena apa? Oh berarti ini udah nggak boleh dipakai lagi. Kalau besok kita pakai lagi, hasilnya akan sama. Cari yang baru. Walaupun belum tentu itu benar, tapi paling tidak kita memiliki menambah pengetahuan hal yang tidak bisa kita gunakan. Sehingga nanti kita menemukan hal yang harusnya kita gunakan. Ya. Jadi itu, selamat mencoba dan jangan pernah takut mencoba. Ya. Sudah terjawab ya, Koriko? Sudah. Terima kasih. Om. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan jangan alergi untuk gagal gitu. Berikutnya ada pertanyaan dari Ko Wilson ya. Om mau tanya, kalau kita merasa takut akan masa depan itu wajar atau tidak ya? Atau kita itu malah tidak boleh takut sama sekali sama masa depan? Takut adalah bagian daripada pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, takut akan Tuhan. Takut, kalau kita takut kepanasan, kita harus cari tempat yang dingin. Atau masuk ruangan yang ada AC-nya. Hilangkan panasnya. Jadi kalau kita takut gagal hari depan kita, persiapkan dari sekarang. Apa yang membuat kita takut?
oh kita nanti takut nggak bisa lulus. Ya belajar. Pelajaran apa yang kita belum bisa? Belajar. Jadi kalau kita takut, persiapkan diri untuk mengatasi ketakutan. Banyak kan orang takut lari dari tugas dan tanggung jawab. Nah ini yang nggak bisa berhasil. Jadi kalau punya rasa takut itu manusiawi kok. Wajar. Itu satu hal yang normal. Tapi jangan hidup dalam ketakutan dan jangan dikuasai hidupmu oleh rasa takut. Gitu. Jadi takut itu hal yang baik. Kalau manusia kehilangan rasa takut, manusia hidupnya juga nggak benar. Ya kan? Nggak takut sama orang tua, nggak takut sama guru, udah nggak benar hidupnya. Ya, jadi takut adalah bagian daripada pola pikir yang Tuhan berikan. Tetapi memanfaatkannya itulah yang harus tepat. Ya, jadi nggak salah kita punya rasa takut. Oke. Ya, yang penting digunakannya di tempat yang benar. Terjawab ya Kak Wilson ya. Jadi takut itu adalah hal yang wajar. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk ketakutan tersebut. Ya, untuk menggagalkan ketakutan itu. Oke, jangan lari Supaya dari. apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Ya. Oke. Terima kasih Om. Berikutnya ada pertanyaan dari Ko Jerry Julianto. Om mau tanya Om, barometer suksesnya anak Tuhan itu ada gak ya Om? Dan kalau ada, itu apa ya? Sebetulnya gini, untuk mengukur barometer kesuksesan kita, itu harus kita gini loh, kayak orang masuk dalam satu pertandingan. Ya, barometer kesuksesannya adalah menjadi juara. Ya kan? Tetapi di balik menjadi juara itu, untuk bisa meraih juara itu kan harus ada persiapan. Persiapan yang benar-benar terperinci dan matang. Dan dia juga harus mengenal siapa lawan yang harus dia hadapi. Bagaimana cara mengatasi kehebatan lawan. Nah, begitu juga barometer kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah jelas bagaimana orang bisa melihat Yesus berkarya di dalam hidup kita. Bukan soal materi berapa banyak yang kita dapatkan, bukan soal gelar berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana ketika hidup kita, bisakah kita menjadi terang atau orang yang bersahabat dengan kita, berjumpa dengan kita, merasa ketakutan, apa ada sukacita, apa ada kegembiraan. Karena Yesus, dimanapun Yesus berada, ya, dia selalu memberikan yang terbaik, walaupun dia diperlakukan tidak baik. Nah, kita belajar seperti itu, dan kita memang tidak bisa seperti itu, tapi kita terus mau belajar, ya, untuk memberikan hal-hal yang positif, walaupun kita diterima secara negatif. Memang nggak mudah. Tapi kalau hal itu sudah terjadi, ya itu satu barometer. Anak Tuhan itu, dimanapun dia menjadi terang, dimanapun dia menjadi garam. Garam itu apa? Garam itu mencegah kebusukan, ya, mengawetkan segala sesuatu yang dipakai garam itu bisa awet, ya, macam ikan, apa aja dah, yang dibubui garam itu jadi awet, nggak busuk. Nah, kehadiran kita sebagai garam itu tidak membuat situasi kondisi lingkungan menjadi busuk dengan adanya kita. Ya, tetapi kita bisa mengawetkan. Artinya apa? Yang diawetkan sesuatu yang baik, sukacita, damai sejahtera, ya, terutama firman itu yang kita sampaikan itu bisa jadi awet diam di dalam hati yang mendengarnya. Nah, itulah barometer daripada kesuksesan sebagai anak Tuhan. Tentu sebagai ukuran dunia berbeda. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang engkau adalah garam dunia dan engkau adalah terang dunia. Kita menerangi mereka yang gelap pikirannya. Ya. Kita menerangi mereka yang tidak tahu harus melangkah kemana. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberi materi, tetapi dengan pengalaman, dengan kesaksian, ya,
dengan pengertian, memahami, berusaha memahami keberadaan teman kita, sahabat kita. Di situ kita akan menjadi apa? Sebab Yesus mengatakan apa? Yesus itu sebagai guru dan kita juga sebagai guru. Guru itu apa? Guru itu baru sukses kalau yang belajar itu semua berhasil. Ya, begitu. Jadi kita mungkin secara pribadi hidup kita tetap sederhana, hidup kita tetap ya tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Tetapi orang-orang yang pernah bergaul dengan kita, yang pernah menerima nasihat kita, hidupnya jadi baik. Dari yang buruk jadi baik. Nah, itu juga salah satu barometer untuk mengukur benarkah ya, dia hidup itu apa menjadi terang Yesus dan menjadi garam. Oke. Terima kasih Om. Terjawab ya Kak Jerry ya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Konael. Shalom Om, mau tanya, untuk menjadi sukses bagi anak Tuhan itu, apakah dilihat dari perilaku, kebaikan, atau standar kehidupan sehari-hari, atau yang lain ya Om? Terima kasih Om. Yang pertama, hidup itu harus ada tujuan. Ya, tanpa tujuan kita tidak bisa mengambil tindakan. Ya, tujuannya dulu harus jelas, baru kita melangkah. Nah, ketika kita melangkah sebagai anak Tuhan, kita minta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Ya kan? Kan ada lagunya, ku tak dapat melangkah sendiri. Ya. Kalau tidak dituntun oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita melangkah, kita meminta tuntunan Tuhan. Artinya, dalam setiap masalah yang kita hadapi, apabila kita pikirkan dengan kemampuan kita, dengan skill yang ada pada kita ternyata nggak bisa, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa melakukan ini. Bagaimana ya Tuhan? Tolong kami. Gitu. Dan lakukan dengan jujur. Saya pernah waktu melayani di Sabah, di daerah Pitas, di Sabah, Malaysia. Sekelompok anak-anak remaja, SMP kelas 3, mereka mau ujian. Terus mereka datang kepada saya. Dan dia bilang, Pastor, tolong doakan saya mau ujian. Saya bilang, berdoa sih mudah, saya bilang. Tapi kamu harus ngerti dulu. Dan kamu harus jujur kalau mau ikut meminta sesuatu dari Tuhan, saya bilang. Sebab kalau kamu nggak jujur, kamu susah sendiri, saya bilang. Jujur bagaimana, Pastor? Iya. Kamu tahu nggak, ujian itu soalnya sulit apa enggak? Rata-rata mereka katakan sulit. Saya bilang salah. Kalau kamu mengatakan soal ujian itu sulit, kamu salah. Kamu katakan, Tuhan, uji semua soal yang kami dapat mudah. Yang sulit jawabannya Tuhan. Ya kan? Soalnya kan kita bisa baca. Kita bisa tahu, kita bisa ngerti soalnya. Jawabannya yang kita nggak ngerti. Yang kita nggak tahu. Jadi tolong Tuhan beri saya hikmat dan pengertian. Apa yang saya sudah pelajari bisa saya ingat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi tumpang tangan saya bilang, Tuhan, semua soal mudah, tetapi jawabannya yang sulit. Tolong saya Tuhan untuk memahami jawabannya. Kan banyak orang berdoa, Tuhan soalnya sulit, tolong Tuhan kasih saya pengertian supaya saya mengerti soal-soal ini. Ngerti soalnya doang, jawabannya nggak ngerti. Nggak dapat. Ternyata mereka, gurunya bilang sama saya, wah puji Tuhan, Pastor. 2 bulan lalu anak-anak kami nilainya meningkat semua, Pastor, dia bilang. Ya puji Tuhan, gitu. Jadi seringkali kita ini minta sama Tuhan tapi nggak jujur gitu. Kenapa? Kurang mengerti. Sesungguhnya yang kita mau itu apa gitu. Nah ini kita perlu mempersiapkan diri. Ya kita perlu jadi kalau kita berdoa itu ya belajar jujurlah di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita bohong pun kita orang pertama yang tahu kalau kita sedang berbohong. Betul nggak? Jadi
Tuhan pasti tahu, tapi kitalah orang pertama yang tahu kalau kita berbohong. Nah, kalau kita jujur, Tuhan juga jujur. Kan tadi firman Tuhan bilang, jika engkau mengingat pengajaranku, aku akan mengingat engkau. Jika engkau melupakan, ya karena engkau lupa, ya udah. Apa yang perlu diingatkan lagi, udah lupa. Ya kan? Nggak ada yang perlu diingatkan. Gitu. Jadi yang penting itu. Jadi kita mau melangkah bersama Tuhan, ya kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah menolak dimintai tolong. Ya, Tuhan itu tidak pernah menghukum ketika kita salah. Kalau kalian baca di dalam Perjanjian Baru, pernah nggak Yesus menghukum orang bersalah? Yang ada Yesus cuma memberitahu, memberi petunjuk, memberi nasihat agar engkau tidak melakukan atau mengulanginya lagi. Tidak dihukum. Jadi jangan kita sulit, susah bilang, wah aku sedang dimarahin Tuhan, dihukum Tuhan. Enggak. Ya, kalau jauh dari Tuhan, ya. Karena kita menjauh dari Tuhan, jadi jauh. Bukan Tuhan yang jauh dari kita. Ya. Jadi kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, jangan ragu dan jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Oke. Oke, terima kasih Om. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Tania. Shalom Om. Tips buat orang yang takut sama masa depan karena nggak punya tujuan hidup ataupun cita-cita yang jelas gimana Om? Jelas, ya itu sudah jelas, sudah tahu bahwa yang membuat dia itu tidak melihat hari depannya karena tidak punya tujuan hidup. Jadi sekarang kalau mau melihat hari depan, mulai dari tujuan hidup. Kamu harus memilih tujuan hidup kamu apa. Setelah kamu memilih tujuan hidup, baru kamu melangkah. Apa yang kamu tidak tahu, ya kamu minta petunjuk dari Tuhan. Bukan serta-merta kamu dengar Tuhan bicara di telinga kamu, atau di hati kamu, atau di mimpi kamu. Tetapi bisa juga petunjuk itu melalui sahabat kamu, melalui teman kamu, atau melalui firman Tuhan yang kamu dengar pada saat beribadah atau pada waktu kamu membaca. Ya, tapi tujuan harus ada dulu. Ya, jadi buat dulu tujuan hidup kamu. Apa yang akan kamu tuju? Kamu mau jadi apa? Ya, baru nanti melangkah. Kalau nanti mungkin, oh ternyata saya nggak bisa nyapai tujuan hidup saya, tapi saya punya tujuan yang lain yang membuat saya sukses, silakan. Tapi tujuan itu harus ada. Ya, jadi kalau kita jelas nggak memiliki masa depan, nggak melihat harapan, ya karena nggak ada tujuan, ya tujuannya dulu diadain. Ya, tujuannya dulu diadain. Baru nanti bagaimana tujuan itu kita capai. Nah, disitulah baru nanti banyak persiapan-persiapan, pengalaman-pengalaman yang kita lewati, ya, yang akan memperkuat atau memperlemah. Ya, kalau kita terus berharap pada Tuhan, pasti akan memperkuat iman kita, memperkuat percaya diri kita, memperkuat pengharapan kita, memperkuat motivasi kita, gitu. Ya. Tetapi kalau kita lari dari Tuhan, ya akan lemah. Semuanya akan melemah. Jadi munculkan dulu tujuan, baru pikirkan yang lainnya. Jangan dipikirin semua sekaligus. Satu persatu. Karena Tuhan memberi kita petunjuk tidak sekaligus dari A sampai Z. Tapi satu petunjuk dijalani, petunjuk lain diberikan. Dijalani, petunjuk berikutnya diberikan. Dan akhirnya sampai tempat tujuan. Itu. Oke, jadi buat Tania jadi lu harus punya tujuan dulu, baru kita melangkah ke next step-nya. Jadi mungkin sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Ya. terima kasih Om Hindra udah mau Ya. menjawab pertanyaannya. Jadi Ya. sebelum itu kita mau berdoa buat persembahan dulu ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari Tuhan, kita dapat berkumpul bersatu Tuhan di tempat ini Tuhan, tanpa korang satupun Tuhan, walaupun lewat Zoom ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mengembalikan
persembahan Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan, tangan yang memberi Tuhan, Kau memberkati hidupnya, dan bagi yang tidak memberi Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tepatnya, Ya. Warta PRBI News, 25 September 2021. Next. Untuk persembahan, boleh di-scan di sini, dan atau BCA atas nama Noviana dengan nomor rekening 7580557893, dan kalau misalnya sudah transfer, boleh kirim bukti transfer ya ke Angelin TG dengan nomor 0878 8607 2322. Boleh, silakan screenshot dulu. Sudah? Next, boleh. Hotline COVID. Bagi teman-teman dan keluarga yang terpapar COVID-19, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID YBIFC. Untuk di Dadak, ada Bapak PDP Tongku dengan nomor 0812 3170 8032. Dan bagi yang di Kapuk, ada Bapak Denny dengan nomor 0815 1087 9519. Ya. Saya serahkan kembali ke WL-nya. Oke. Thank you buat Mindra yang udah menyampaikan firman. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua ya. Oke teman-teman, tadi, oh ya satu lagi, aku kan nambahin juga buat tadi pertanyaannya Tania. Dia kan tadi nanya soal tujuan hidup ya. Emang bener, kita hidup harus punya tujuan. Tapi yang personally buat aku adalah untuk tujuan hidup, sebenarnya kita nggak perlu untuk ngegambarin tujuan hidup kita dengan jelas-jelas amat sih. Harus kerja di perusahaan A, pengen jadi ini, itu, enggak. Aku pun juga ngalamin hal yang sama. Ketika aku masuk SMA, sempat bingung pilih jurusan IPA atau IPS. Tapi dari dulu emang sejak SMP aku udah netepin hidupku sendiri sih. Walaupun aku nggak tahu aku bakal mau jadi apa nantinya. Aku bilang ke Tuhan, aku cuma pengen jadi berkat. Udah itu aja. Nggak mau yang lebih-lebih. Karena emang terus terang banyak orang di luar sana yang nggak bakalan tahu mereka bakalan jadi apa nanti. Jadi mereka cuma bisa mempercayakan apa yang mereka pengen lakukan. Contoh misalnya pengen jadi berkat, ya udah. Sisanya kita jalanin apa yang Tuhan udah rancangkan, Tuhan udah izinkan. Dan puji Tuhan, aku gak pernah punya tujuan hidup kayak harus kayak gini, harus kayak gitu, enggak. Tapi Tuhan memimpin aku ke sana. So, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dan 1 bulan ini, ini pertemuan lagi. Ibadah terakhir kita yang ngebahas soal masa depan. Udah banyak banget firman Tuhan yang udah disampaikan buat kita semua soal masa depan. Dan kalau misalnya kalian masih khawatir, masih takut, nggak tahu lagi mau gimana dah. Aku berdoa kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kalian selalu menyertai kalian, ingetin kalian kalau misalnya tuh Tuhan itu seperti apa sih, seberapa dahsyatnya Tuhan, seberapa besarnya Tuhan bagi kalian semua gitu. So there's nothing to be afraid of. Gak perlu kalian takutin apapun masa depan kalian bakalan jadi apa nanti. Selama kalian berada di dalam Tuhan, kalian pasti bakalan berbuah maksudnya. So ya, mari kita tutup ibadah kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Ketika kita udah tahu sumber segala sukacita, damai sejahtera,
kecukupan dalam kehidupan kita, nggak ada yang perlu kita khawatirin lagi, nggak ada yang perlu kita takutin lagi. Ya mungkin seperti yang aku bilang tadi, penghasilan kita mungkin berubah-ubah, keadaan kita mungkin berubah-ubah, kadang keluarga kita mungkin bisa jatuh sakit, bisnis kita mungkin bisa naik turun, bahkan sampai bangkrut. Tapi kalian harus percaya kalau Tuhan adalah sumber dari segala hal yang kalian inginkan, segala hal yang kalian butuhkan. Sekalipun dunia rasanya hancur berantakan, kayak hidup kalian tuh lagi digoncangin habis-habisan, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan nggak pernah ninggalin kalian. Dia bahkan tetap selalu ada buat kalian. So stay inside Him. Tinggal dalam Dia. Jangan pernah tinggalin, karena Dia sumbernya. Kalian nggak bakal bisa apa-apa di luar Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa buat kebersamaan yang udah Tuhan berikan, buat pujian penyembahan yang udah kami naikkan, kiranya Bapa bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa, bukan hanya saat kami ada di gereja, saat kami ibadah, tapi dalam setiap saat Bapa. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan, kami mau selalu ingat sama Tuhan bahwa Tuhan adalah pemegang kendali yang berdaulat atas hidup kami dan khususnya masa depan kami Bapak. Kami gak akan pernah kekurangan, kami akan selalu dicukupi sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan bahkan sebelum kami bilang itu sama Tuhan. Engkau yang paling mengerti kami, dan cuman Tuhan doang tempat kami bisa jadi apa adanya Bapak. Engkau yang menerima segala kerusakan kami, Engkau yang menerima segala hal buruk yang pernah kami lakukan, dan kami gak pernah perhitungan itu Bapak. Engkau tetap membuka tangan kami, serusak apapun kami, sekotor apapun kami Bapak, karena Engkau lah pencipta dan Engkau bisa mengubah kami sekalipun kami sudah rusak Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus di dalam setiap kami Bapak selalu bertumbuh dan membakar kami Bapak, mengingatkan kami untuk selalu percaya, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun masa depan kami kelihatannya nggak jelas Bapak, sekalipun mungkin keadaan kami sekarang lagi nggak menentu Tuhan, supaya kami nggak takut Tuhan, karena Engkau selalu berjalan bersama kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat semua hal yang udah Tuhan berikan. Limpahkanlah hati kami dengan rasa syukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu memandang-Mu Tuhan, supaya sukacita, damai sejahtera akan selalu meluap dari dalam hati kami Bapak. Supaya kami juga bisa jadi berkat buat orang-orang di luar sana, jadi rumah buat orang-orang yang lelah Tuhan, yang nunjukin seberapa baiknya Tuhan, yang menunjukkan wajah dan karakter Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, setiap perkataan kami dan perbuatan kami, kiranya hanya untuk memuliakan-Mu Bapa. Sertai pimpin kami Yesus. Kami mau berserah kepadamu dan hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, saat ini jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita naikkan kedua tangan kita mau menerima berkat-berkat Tuhan. Anak-anakku, umat Tuhan yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, mari kita kembali melakukan aktivitas kita masing-masing dengan membawa kasih anugerah daripada Tuhan kita, keselamatan dan penebusan daripada Yesus Kristus, bimbingan dan pertolongan daripada Roh-Nya yang Tuhan, yang akan senantiasa menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut semua berkat-berkat-Nya dengan mengatakan amin. Yuk, sebelum keluar kita boleh foto dulu ya. Ya. Yuk, silakan Ko Jose. Oke, teman-teman boleh
dibuka kameranya, kita akan foto. Boleh dipasang wajahnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, siap teman-teman. Oke, kita akan foto 2 kali ya. Semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman, boleh diganti gayanya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Yes. kasih. Selamat Bersemangat. Terima kasih Berkati ya. generasi penerus. semuanya. Thank you. God bless.